Halo Izoners, di sebelah gue udah ada Suzuki Baleno. Ini dia tampil di Gaikindo Indonesia International Auto Show di boothnya Suzuki. Dan sebenarnya ini bukan yang facelift atau bukan yang produk baru, tapi dia ada penambahan fitur. Dan gue bakal bahas mobil yang satu ini, apa aja ubahannya. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Selamat menonton. Oke, kita bahas secara desain dulu ya keseluruhan. Jadi si Baleno ini secara desain utamanya itu nggak mengalami banyak perubahan, bahkan nggak berubah. Bisa dilihat di sini dia masih pakai lampu yang proyektor LED, terus dia modelnya ada 3 lampu utama gini ya di depan. Grillnya juga masih sama, sampai ke bumper bawah itu masih sama, dan ini ada yang warna biru. Terus untuk kaki-kaki juga masih sama, dia masih pakai ring 16 dengan ukuran ban itu 195/55. Di belakang juga sama, nggak banyak ubahan, dan emang yang paling banyak ubahan itu ada di bagian dalamnya. Sekarang kita lihat aja yuk ke dalamnya kayak gimana. Oke, ini bagian dalam dari Suzuki Baleno, dan bisa dilihat ya dia masih cukup mirip, cuma ada beberapa penambahan fitur yang tadi gue bilang. Yang pertama itu ada di head unitnya. Sekarang head unitnya tuh lebih besar, dia 9 inci ukurannya, dan sayangnya ini nggak bisa dinyalain ya, jadi nggak bisa ngelihat isinya ada apa aja. Yang jelas pasti udah bisa terkoneksi HP, terus ada bisa nyetel musik segala macam, standar lah ya head unit zaman sekarang pada. Dan fitur keduanya itu adalah kamera 360. Jadi kalau tadi gue bilang di luar itu nggak banyak perubahan, tapi sebenarnya ada detail, cuma kayak di bagian spion tuh ada kayak jenong dikit ke bawah, itu buat akses kamera 360-nya. Jadi di bagian spion, di beberapa titik lain itu ada kamera yang tersembunyi, itu buat mengakomodir fitur si kamera 360. Jadi sekarang lebih canggih si Baleno ini. Terus juga sisanya ya masih sama, konsol tengahnya masih sama, remnya masih mulai pakai yang mekanikal tangan gini ya. Joknya masih mirip, modelnya semi bucket seat, dan dia bisa dinaik turunin ketinggiannya, cuma masih mekanikal semua. Joknya juga setirnya juga bisa tilt steering teleskopik, tapi masih mekanikal. Sementara tampilan di speedometer juga masih sama, dia pakai analog, tachometer speedometernya, fuel meter juga analog, tapi dia ada RMID di tengahnya yang menunjukkan informasi-informasi seperti kayak kalau pintunya kebuka, ada odometer, trip meter, fuel consumption, begitu-gitu ya. Jadi ya lumayan lah, ada peningkatannya, jadi makin canggih. Oke, itu yang ada di interior. Kita bahas mesinnya yuk sekarang. Oke, ini dia mesin dari Suzuki Baleno. Ya, dia masih pakai mesin K15B, yang mana ini mesin yang sama kayak dipakai di R3, SL7, bahkan sampai Suzuki Carry ya sama. Dan emang mesinnya diandalkan banget, reliable juga, jadi bisa tahan lama. Dan mesin ini tuh kapasitasnya 1500 cc, 4 silinder segaris. Dia pakai 4 katup per silinder, dan konfigurasi tersebut bikin mesinnya punya tenaga 104,6 horsepower, sementara torsinya itu 138 Nm. Jadi emang bertenaga banget, apalagi dengan dimensi yang kecil, yang kompak seperti Baleno ini, tentunya tenaganya makin berasa lagi deh. Oke, itu dia tadi yang ditawarin sama Baleno yang baru ini ya. Jadi dia secara tampilan masih sama, mengusung desain-desain yang seperti sebelumnya, tapi secara fitur itu makin canggih, makin futuristis. Dan mobil ini dijual itu sekarang dengan harga 281 jutaan. Itu cuma naik 4 juta dari versi sebelumnya yang belum ada head unit yang lebih kecil, terus belum ada kamera 360. Itu dulu dijual 278 jutaan, sekarang 277 jutaan, sekarang 281. Ya masih worth it lah ya, dengan nambah 4 juta dapat 2 fitur tadi. Gimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya, dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!